Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Vivi Andriani, kelas B5 nomor absen 22, jurusan PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Inggris 2, dosen pembimbing Bapak Zakia Fani. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan sebuah tema dari perkuliahan di pertemuan 10 kemarin. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah yang pertama adalah appositive, yang kedua present participles, kemudian yang terakhir adalah past participle. Appositive adalah sebuah kata benda atau frase kata benda yang dapat muncul sebelum ataupun sesudah kata benda lain, dalam hal ini adalah subjek, dan memiliki arti yang sama. Karena letaknya yang berdekatan dengan subjek, appositive dapat menjadi sebuah jebakan di pertanyaan structure pada tes TOEFL. Banyak peserta tes yang memilih jawaban karena mengira appositif sebagai subjek dari kalimat tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mempelajarinya. Pada contoh di samping, Sally merupakan subjek pada kalimat tersebut, dan the best student in the class adalah sebuah frasa appositif yang dapat dilihat dari kata benda student dan tanda koma yang mengapit frasa tersebut. Kalimat tersebut menandakan bahwa Sally dan the best student in the class adalah orang yang sama. Bahkan ketika kita menghapus frasa appositif tersebut, maka kalimatnya masih utuh dan dapat dimengerti, yaitu Sally got an A on the exam. Contoh yang kedua menunjukkan bahwa positif itu tidak selalu terletak setelah subjek, karena appositif juga dapat muncul di awal kalimat atau sebelum subjek. Di contoh kalimat ini, Sarah merupakan subjek dari kalimat dan rarely misses adalah kata kerjanya, karena tidak ada koma yang memisahkan subjek dan kata kerja tersebut. Sehingga, an excellent basketball player adalah sebuah appositif untuk Sarah. Oke, selanjutnya adalah present participles. Present participles dapat menjebak peserta tes karena ia dapat berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat dan bagian dari verb atau kata kerja. Present participles adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja. Present participles merupakan bagian dari kata kerja jika ia didahului oleh bentuk kata kerja to be, seperti is, am, are, was, were, dan lain sebagainya. Jika ia tidak didahului oleh to be, maka ia merupakan adjektif. Present participles yang berfungsi sebagai adjektif memiliki makna aktif. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, present participles merupakan bagian dari kata kerja jika ia didahului oleh bentuk kata kerja to be. Oke, pada kalimat di samping, the train is arriving at the station now. Kata arriving merupakan bagian dari kata kerja karena ia melekat pada kata kerja to be berbentuk is. Oke, bentuk kedua dari present participles adalah dia dapat dikatakan sebagai adjektif apabila dia tidak melekat pada kata kerja to be. Perhatikan kalimat di samping. The train arriving at the station now is an hour late. Pada kalimat di samping, arriving merupakan adjektif karena ia tidak didahului oleh kata kerja to be. Sedangkan kata kerja dari kalimat di samping adalah is. Materi yang terakhir adalah past participles. Sama halnya dengan present participles, past participles juga dapat menjebak karena past participles dapat berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat dan bagian dari verb atau kata kerja. Past participles adalah bentuk ketiga dari sebuah kata kerja atau verb 3. Bentuk ketiga dari kata kerja ini memiliki bentuk regular
yaitu ditambah D atau ED, dan bentuk irregular yang bentuknya bisa sama dengan bentuk pertama atau kedua. Contohnya, cut, 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 atau yang berbeda, swim, swim, swam, swam. Oke, bentuk pertama dari past participles adalah dia dapat menjadi bagian dari sebuah kata kerja jika dia didahului oleh have, has, had, atau bentuk to be yang lain. Kita lihat contoh di samping. The mailman has left a letter in the mailbox. Pada kalimat ini, past participle left merupakan bagian dari kata kerja karena ia melekat pada has. Bentuk kedua dari past participles adalah jika dia tidak didahului oleh to be, maka dia berubah menjadi adjective. Past participles yang berfungsi sebagai adjective memiliki makna pasif. Past participles merupakan adjektif atau kata sifat jika ia tidak melekat pada bentuk to be maupun have. Sebagai contoh di samping, bisa kita lihat, the letter left in the mailbox was for me. Pada kalimat tersebut, past participle left merupakan adjektif karena ia tidak didahului oleh to be maupun have. Dan pada kalimat tersebut juga sudah memiliki kata kerja was. Demikian penjelasan saya tentang 3 materi di pertemuan 10. Semoga dapat menambah pemahaman pemirsa semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.